Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 20 Oktober 2025, diwarnai oleh serangan balik yang tajam dari jaksa penuntut umum. Dalam repliknya, jaksa tidak hanya mematahkan argumen pembelaan Nikita, tetapi juga melontarkan sindiran menohok. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Pada prinsipnya, penuntut umum menolak semua nota pembelaan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, kecuali yang diakui secara tegas bahwa sebagai penasihat hukum terdakwa yang disebut advokat, sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seharusnya sudah menyelesaikan tahapan pendidikan khusus profesi advokat PKPA, dan kemudian dapat diambil sumpahnya. Dan dalam proses PKPA ada materi keterampilan hukum. Tapi mengapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, dan alat bukti dalam persidangan, dan sampai pada membuat nota pembelaan pledoi, penasihat hukum terdakwa tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi atau fakta dari kasus yang sedang ditangani. Bahwa atas pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani di atas, kami penuntut umum berpendapat bahwa apabila terdakwa Nikita Mirzani memiliki tujuan yang mulia untuk mengedukasi dengan memanfaatkan kepopulerannya sebagai public figure yang memiliki banyak pengikut atau followers, yang mana semua perkataan dan pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani selalu didengar dan diikuti oleh pengikutnya, namun terdakwa Nikita Mirzani justru menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk menarik keuntungan demi kepentingan pribadi, yang mana dalam perkara ini menarik keuntungan sebesar 4 miliar rupiah dari saksi Reza Gelis Pretianisari, sehingga terlihat jelas bahwa perkataan terdakwa Nikita Mirzani yang seolah-olah melakukan edukasi kepada masyarakat justru menjadi sebuah modus operandi dalam melakukan pemerasan kepada pihak lain. Hal ini diperkuat dengan terdakwa Nikita Mirzani yang tidak pernah melakukan pelaporan kepada pihak BPOM maupun pihak kepolisian apabila merasa mengetahui terdapat owner skincare yang produknya overclaim, overpriced, dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Penuntut umum kembali dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya terdakwa Nikita Mirzani, tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bab 9 pembudayaan kegemaran membaca pasal 49 menyebutkan pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Bahwa dengan semangat pembudayaan kegemaran membaca, kami jaksa penuntut umum mengajak agar terdakwa Nikita Mirzani kembali membaca tanggapan eksepsi penuntut umum, bahwa dalam proses penegakan hukum di persidangan ini semua berada pada posisi equal. Semua hak dan kesempatan tanpa pilih-kasih telah diberikan oleh otoritas pengadilan melalui majelis hakim yang mulia kepada semua pihak, tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada penasihat hukum maupun kepada terdakwa sendiri untuk membuktikan dan juga melakukan pembelaan dirinya. Bahwa tentunya semua hak dan kesempatan tanpa pilih-kasih yang diberikan oleh majelis hakim kepada semua pihak, termasuk kepada terdakwa Nikita Mirzani, tersebut tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti nolak-nolak, tapi ya lucu aja sih. Apa yang tadi kan aja tunggu duplik dari aku. Ini kita disuruh membaca. Iya, padahal hobi aku ngebaca ya. Kalian kan tahu teman-teman wartawan, aku tuh hobi sekali sama membaca. Semua buku aku baca. Banyak yang drama banyak. Iya, padahal aku yang artis tapi mereka yang jago acting. Tapi tadi sister Hausa Putri cantik, dia make up tebel banget. Dibilang ada niat jahat gimana? Dibilang ada niat jahat ya, dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa lah. Terserah sama bagusnya Kak Niki sebagai orang yang mereview skincare gitu. Seperti apa Kak? Ya, kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter gitu. Nggak tahu, gue juga bingung, banyak banget yang diada-adain di review. Dia juga bilang belum terasa sampai menyindir ke tim kuasa hukum. Ini aja nih ke tim kuasa hukum aku. Disuruh untuk belajar lagi bang, Iya, jadi gini ya, saya juga kaget ya. Ini jaksa
seolah-olah bermasalah pribadi sama kami, ya. Sebenarnya tidak patut bahwa kemudian dikatakan untuk kami belajar lagi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, hal-hal yang begini itu menunjukkan bahwa jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara, gitu kan. Dia seolah-olah mengatakan kami belajar lagi, artinya tidak pintar, begitu ya kira-kira ya. Nah, tapi kalau kami balik dengan kalimat yang sama gitu, nah maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi nanti debat kusir. Sana bilang mereka kita suruh belajar lagi, mereka suruh kita belajar lagi. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya diperlihatkan kepada publik, ya. Ini kita adalah artis yang bermasalah, tapi publik melihat banyak terhadap hal itu. Nah, saya katakan tadi sama teman-teman berdiskusi, wah ini sudah sentimen pribadi. Emang jaksa ada masalah apa sama kami sebagai pengacara? Tidak wajar lah seperti itu. Dia sampai bilang juga kan Niki sering ribut dari tahun 2020. Memang betul. Kan enggak ya? Tapi kan yang di Kick Andy itu kan waktu itu ngomongin soal, mohon maaf ya, Habib Rizik gitu kan. Makanya diundang di Kick Andy. Mungkin dia nontonnya setengah-setengah, tapi kalau dia nonton awal sampai full itu kan ngomongin tentang huru-hara waktu sama Habib Rizik gitu. Tapi dia ambil penggalan-penggalan seolah-olah Nikita Mirzani ini selalu bermasalah. Iya, kurang oke. Kan itu tadi dianggap fitnah terhadap JPU karena menuduh. Nah, memang dirubah kan dari Polda kan 368 27A ayat 1. Ya. Lah dituntutan di dakwaan jadi 369 27B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta. Udah ya, gue mau tidur. Abang Usman ya. Nek, ada komentar yang tadi dibacakan oleh JPU Dona. Gue mau ngakak aja. Gue pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah.